to IG Live Marhalat Series. Mari hidup sehat, ngobrol edukatif, Rumah Sakit Umum UKI. Halo Sobat RS UKI, gimana nih kabarnya di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita mau diskusi-diskusi singkat nih. Nah, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Michelle Telia Sulijaya Suyono, dokter muda dari RSU UKI, yang akan memandu jalannya acara IG Live pada sore hari ini dengan topik tindakan bedah di era pandemi. Amankah? Seperti itu, ada tanda tanyanya ya. Amankah? Dan untuk itu kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Budiman Titonga, spesialis bedah, seorang dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Umum UKI. Halo dokter, selamat sore dokter. Gimana nih dok? Apa kabarnya? Persilahkan dulu nih dok untuk perkenalan sedikit dokter. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya Budi dari Rumah Sakit UKI. Selamat siang Budi. Gini dok, sebelum mulai ke diskusi kita sore hari ini dok, boleh tahu nggak sih dok sedikit untuk kesibukan dokter sekarang apa ya dok ya? Ya, gini aja sih. Ya, poli, ruangan, gitu ya. Di OPA juga ya dok ya, di ruang operasi ya dok. Padahal sekarang tindakan-tindakan tuh banyak sekali tindakan, tapi kan pandemi COVID juga masih belum berakhir ya dok ya. Betul. Mungkin dokter terkait topik kita pada sore hari ini dok, seputar tindakan bedah selama pandemi, mungkin boleh dok menceritakan sedikit menurut dokter bagaimana dok situasi pandemi COVID-19 yang sekarang ini kelihatannya semakin tinggi ya dok, Omikron ini. Dan kalau dari dokter sendiri, apakah ada kaitannya antara tindakan bedah dengan pandemi COVID-19 ini dok? Ya, memang kasusnya lagi kita tahu lagi meningkat lagi ya. Betul. Cuma pelayanan kesehatan harus tetap jalan dalam bidang apapun gitu ya. Tetap sih dalam kondisi yang seperti ini tetap kita harus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Siap dokter. Nah, dari dokter sendiri dok, bagaimana sih dok tingkat resiko COVID-19 pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi dokter? Kalau misalnya pada khusus bidang bedah ya, Iya dokter. karena terkait banyak, ada dua kasus sih, baik kasus emergensi maupun kasus tindakan bedah yang terencana. Tentu penanganannya berbeda, persiapannya berbeda. Pada dasarnya pada setiap kondisi emergensi sih kita tetap melakukan pelayanan, tapi tentu dengan persiapan yang baik, perencanaan yang baik, terus baik sebelum operasi, saat operasi, dan sesudah pasca operasi. Baik dok, jadi dilihat dari tindakannya juga ya dok ya, ada yang emergensi sifatnya harus segera dilakukan, ada juga yang memang sudah terencana ya dok ya. Yeah. Ya, dok ya. Baik dok. Untuk itu kalau dokter tadi sempat sebutkan dok, ada tindakan bedah dua macam itu dok. Kira-kira tindakan bedah ini seperti apa sih dok yang sebenarnya masih diperbolehkan nih untuk dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini dok? Iya, seperti yang tadi disampaikan ya, pada kasus emergensi tentunya ini intinya life saving gitu ya. Artinya penanganan pelayanan dalam segi pembedahan harus tetap dilakukan dengan segala risikonya, karena kalau tidak dilakukan tentu akan memberikan risiko yang lebih tinggi buat pasiennya walaupun dalam pandemi seperti ini. Jadi contohnya misalnya seperti sumbatan di saluran nafas, sumbatan di saluran cerna, atau abses atau kumpulan nanah di bagian tubuh mana saja. Terus misalnya ada peradangan di organ abdomen, terus misalnya nyeri perut yang hebat, terus kebocoran organ abdomen, perdarahan baik eksternal maupun internal yang harus ditangani segera, yaitu contoh-contoh yang nggak bisa ditunda. Itu tetap harus dijalankan.
itu contoh-contoh yang emergency. Mungkin ada lagi yang lain, tapi itu contoh-contoh yang memang harus dijalani. Baik dok, jadi memang ada tindakan-tindakan tertentu ya dok ya yang memang sangat-sangat gawat sehingga harus dilakukan gitu ya dok. Tidak sementara nih dok, kan banyak juga dok pasien-pasien yang sudah negatif gitu ya dok ya, kemudian baru selesai isolasi mandiri nih dok. Nah, apakah tetap diperbolehkan dok untuk dilakukan operasi dok? Jadi sudah negatif, kemudian baru selesai isolasi dok. Apakah boleh segera melakukan operasi atau bagaimana dok? Apakah dilihat lagi dok dari tindakan operasi apa yang akan dilakukan atau bagaimana ya dok ya? Kalau sudah dinyatakan negatif, bisa dilakukan tindakan operasi. Tentu sebelum tindakan operasi dia akan menjalani screening ulang. Seperti itu, nanti dari screeningnya itu akan menyatakan dia bisa maju operasi atau enggak, mungkin itu. Jadi tetap ada tahap-tahapan Iya. ya dok ya, tidak langsung ujuk-ujuk langsung operasi walaupun memang sudah negatif gitu ya dok ya. Iya, di screening ulang. Siap dokter. Untuk kasus-kasus pembedahan apa saja sih dok yang menurut dokter ini di era pandemi yang kira-kira tidak bisa dilakukan dok? Yang tidak bisa dilakukan. Iya dokter. Kalau emergency bisa dilakukan, ada tindakan yang terencana juga bisa dilakukan. Cuma misalnya didapati pada kondisi pasien, misalnya dia merupakan misalnya kontak erat atau dia statusnya adalah dia positif, ya tentu karena ini terencana, berarti kita bisa menunda tindakannya, tapi tetap planningnya tetap berjalan sampai dia menyatakan negatif. Oh, baik. Ini dari hasil COVID-nya itu sendiri ya dok ya? Iya. Apakah masih positif atau sudah negatif ya dok ya? Baik dokter. Izin dok mungkin dilanjutkan nih dok untuk pertanyaan yang sudah dikumpulkan dok. Untuk pasien-pasien yang punya komorbid atau penyakit-penyakit tertentu dok, yang kira-kira bisa mengalami perburukan di tengah pandemi ini dok, apakah tetap bisa dokter untuk dilakukan tindakan operasi? Bisa. Tentunya pasien-pasien bedah ya, sebetulnya yang dia mau menjalani tindakan operasi, mereka tetap bisa untuk mendapatkan pelayanan. Namun persiapannya tentunya berbeda. Kita kan berkolaborasi dengan multidisiplin yang lain, bisa penyakit dalam, bisa anak, kebidanan, dan banyak yang lainnya. Contohnya, jadi anestesi, jadi sampai dia dinyatakan optimal gitu. Kalau sudah optimal, screening sudah dijalankan, kondisinya sudah optimal, tentu dengan protokol yang kita sudah punya, SOP yang kita sudah punya, tindakan pelayanan dalam bidang bedah bisa dijalankan. Baik, siap dok. Jadi bukan hanya dari bagian bedah saja ya dok ya, berarti banyak bagian itu saling bekerja sama ya dok ya untuk menentukan apakah pasien ini kira-kira layak untuk mendapatkan tindakan operasi atau tidak, seperti itu ya dok ya. Iya. Baik, siap dokter. Dan dari dokter sendiri nih dok, untuk kasus-kasus operasi yang sifatnya emergensi dok yang harus segera dilakukan seperti yang tadi dokter sudah sampaikan, meskipun pasiennya positif COVID-19 dok, kalau tadi kita bicara negatif boleh dilakukan gitu ya dok ya. Nah kalau pasien-pasien yang positif COVID-19 dok, untuk penata laksanaannya bagaimana ya dok, walaupun pasien ini memang harus dilakukan tindakan emergensi operasi tapi positif COVID-19 dok, mungkin ada penata laksanaan tertentu dok atau seperti apa ya? Iya, pasien yang positif COVID, namun dia mengalami kondisi suatu emergensi di bidang bedah, mereka tetap harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Tentunya masing-masing rumah sakit atau kita tenaga kesehatan sudah memiliki SOP untuk menjalankan tindakan pembedahan baik pre-operasi, durante atau selama operasi maupun pasca operasi. Di ruangan juga tentu kita sudah siapkan langkah-langkah
untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien dengan positif. Baik dokter. Jadi memang kalau sifatnya emergensi pada intinya memang harus pasien tersebut harus mendapatkan pelayanan kesehatan ya dok ya. Iya. Baik, siap dokter. Nah dokter, kita masuk ke sesi Q&A nih dok. Tadi kan sudah ada list pertanyaan yang sudah dikumpulkan dok, sudah ditanyakan ke dokter. Nah kita masuk ke sesi Q&A nih dok. Sudah ada pertanyaan dari online nih dok. Izin untuk membacakan ya dok ya. Untuk pertanyaannya ada dari Dwi Rohyani ya dokter. Mau bertanya dong, selama masa pandemi dokter Budiman banyakkah menangani kasus bedah selama pandemi dok? Apakah dokter Budiman banyak menangani kasus bedah atau bagaimana? Iya, saya beserta teman-teman yang lain juga kita tetap menangani pasien-pasien dalam bidang bedah. Tetap baik dok, siap ya dok ya, tetap walaupun pandemi tetap melayani pasien-pasien bedah ya dok ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya dok, untuk pasien-pasien yang positif nih dok, apakah ada komplikasi tertentu nggak sih dok sebenarnya kalau misalkan pasien tersebut sudah positif kemudian memang emergency gitu ya dok ya, dan harus sudah dilakukan tindakan operasi, apakah ada komplikasi-komplikasi yang biasa terjadi sih dok? Oke. Resiko dan komplikasi pasca operasi itu bisa terjadi, bisa enggak. Tentu kita tetap memberikan inform konsen terlebih dahulu kepada pasien dan keluarga sebelum melakukan tindakan pembedahan gitu. Apa aja risiko dan komplikasinya kita akan jelaskan poin-poinnya, sehingga pasca operasi misalnya didapatkan ada risiko dan komplikasi, kita bisa prepare atau dari keluarga pun juga sudah bisa memahami bahwa memang ada risiko dan komplikasi pada setiap tindakan prosedur pembedahan. Namun tentu kita minimalisir risiko dan komplikasi tersebut, itu usaha kita sih. Jadi berarti dengan meminimalisir ya dok ya komplikasi yang akan Iya. timbul. Baik dokter, sudah terjawab berarti ya sobat RSUUKI. Kemudian dokter, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Melati Manurung dokter. Izin bertanya dokter, mama saya minggu depan mau operasi nih dok. Kira-kira persiapan apa saja ya yang dibutuhkan dok? Oke. Setiap pasien yang mau melakukan operasi terjadwal ini karena dibilang minggu depan berarti sudah terjadwal kemungkinan ya, dia terjadwal ya. Jadi biasanya akan dilakukan screening ulang gitu ya. Ketika dia sedang mendaftar, nanti akan di screening ulang, lalu nanti ada screeningnya itu bisa wawancara, melalui pemeriksaan fisik juga, diukur suhunya dan semuanya. Terus lalu ada wawancara, pemeriksaan fisik juga, ada laboratorium juga, dan penunjang medis yang lainnya juga, baik mungkin entah itu laboratorium darah, mungkin entah itu ronsen. Nanti ketika sudah melewati screening tersebut dinyatakan layak operasi, ya operasi berarti on schedule atau sesuai jadwal. Jadi sebelum operasi tentu dilihat juga keadaan dari pasiennya. Iya. Ya, walaupun sudah terjadwal, tapi kita lihat kembali keadaan pasiennya dok ya. Iya, ada screeningnya. Siap dokter. Dokter, nggak terasa dokter, waktunya sudah mau habis nih dokter untuk diskusi sore hari ini. Terima kasih banyak ya dokter untuk waktunya dok. Untuk satu pesan penutup terkait topik kita hari ini mungkin dok boleh disampaikan ke sobat RSUUKI dokter? Mari kita sama-sama jaga prokes. Siap, mari kita jaga prokes ya dok ya. Iya, kita lakukan prokes.
Mari kita lakukan, bukan jalani, Iya. tapi lakukan ya dok ya. Siap dokter. Terima kasih banyak ya dokter untuk waktunya. Semoga diskusi kita sore hari ini bisa bermanfaat bagi banyak teman-teman sobat RSUKI di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk sobat RSUKI diingatkan nih, untuk hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 ada webinar kesehatan via Zoom meeting dengan tema lebih cepat, lebih baik kenali tanda, gejala, dan penanganan kanker. Nggak kalah menarik tentunya dengan topik sore hari ini. Untuk webinarnya yang paling penting ini adalah webinar yang gratis dan dapat e-sertifikat juga loh. Dan ada door prize juga di akhir webinar, jadi harus tunggu atau standby terus ya. Kemudian untuk promonya nih nggak kalah menarik dari RSUUGI. Untuk promo penting dari Rumah Sakit Umum UKI bulan ini ada promo kasih sayang berhubung tanggal 14 kemarin ya dok ya, promo kasih sayang. Kemudian ada promo untuk screening COVID-19 nya PCR kurang dari 24 jam, ada promo-promo yang pasti menarik. Kemudian di bulan Februari ini ada promo Imlek Sehat. Nah untuk keterangan lebih lanjutnya mungkin sobat RSUUGI bisa langsung cek di IG RSUUGI @RSUUGI atau bisa langsung ke websitenya di www.rumahsakitumumuki.com. Oke deh dokter, terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Salam sehat untuk sobat RSUKI. Dadah.